Baik Bapak Ibu sekalian, pemirsa di rumah, kita memasuki pertanyaan yang ketiga. Ini juga pertanyaan yang sering diajukan para pemula atau masyarakat yang sama sekali masih belum bersentuhan dengan cacing, ya, yang masih masih nyari-nyari informasi gitu. Sehingga jawaban saya juga masih umum ya, jawaban saya masih belum terlalu teknis ya. Pertanyaannya seperti ini, Pak Adam, saya ini pemula gitu. Kendala-kendala berternak cacing itu apa ya Pak Adam ya? Nah ini pertanyaannya seperti itu. Rekan-rekan, Bapak Ibu, saya menjawabnya biasanya mesti dari prinsip-prinsipnya dulu ya. Begini Bapak Ibu, prinsipnya beternak cacing ini banyak kemudahannya ya dibandingkan kalau kita beternak yang lain gitu ya. Itu banyak kemudahannya. Nah ini yang menjadi pegangan kita sehingga nanti kendala-kendala itu tidak terlalu menjadi hal yang menghalangi kita untuk beternak cacing ya. Apa itu kemudahan-kemudahan beternak cacing itu dulu ya. Yang pertama Bapak Ibu, rekan-rekan, bahwa cacing itu berkembang biak secara hermafrodit atau berkembang biak dengan sendirinya. Jadi tanpa kita ngawin-ngawinkan. Ya, jadi ini sebuah keunggulan ya beternak cacing. Kalau kita beternak ayam, beternak lele, nah kita harus punya kemampuan, kita harus punya skill untuk bisa mengawin-ngawinkan. Nah ini bisa jadi menjadi kendala kita gitu ya. Kalau kita tidak pandai mengawinkan, ya kita tidak bisa mengembang biakan gitu ya. Jadi beternak cacing itu saya jawab keunggulannya dulu. Beternak cacing ini cacing berkembang biak dengan sendirinya ya, secara hermafrodit gitu. Yang kedua, pakan dan media itu untuk cacing ini ya, ini tersedia di sekitar kita. Sehingga kita tidak tergantung pakan dan media ini ke pihak yang lain gitu ya. Nah ini keunggulan juga. Kalau kita ternak ayam, ternak bebek ini, wah kendalanya jadi banyak ya. Kita harus beli pakan, kadang harga pakan naik dan sebagainya gitu. Kemudian keunggulan yang ketiga, ya. Cacing ini, Bapak Ibu, rekan-rekan, sampai sejauh ini ya, saya mungkin sudah hampir 10 tahun lebih beternak cacing ini. Sampai hari ini saya masih belum menemukan atau belum paham ya virus atau penyakit yang mengenai cacing ini dan menular gitu. Jadi saya belum paham ya. Mungkin suatu saat akan ada yang bisa menjelaskan tentang virus yang menyebabkan cacing itu bisa mengalami sakit dan menular ke cacing-cacing lain. Nah, mungkin suatu saat ada itu, tapi sampai sejauh ini saya belum menemukan virus atau penyakit yang diderita cacing ya yang menyebabkan kematian massal. Nah, ini keunggulan. Tapi kok bidang yang lain Bapak Ibu sekalian, seperti yang terbaru ya, misalkan beternak sapi. Nah, ini ada PMK, virus PMK. Wah, penyakit mulut dan kuku. Wah, ini kendala yang berat bagi para peternak walaupun yang pemula ataupun yang sudah senior sama. Kendala-kendala ini sulit untuk dihindari ya. Penyakit dan virus yang menyerang gitu. Termasuk ayam ada flu burung gitu ya. Kalau di bidang perikanan ada penyakit mungkin bintik putih dan sebagainya. Ini semua kendala-kendala yang dialami para peternak dan cacing. Sampai saat ini sebenarnya kita belum terlalu terkendala dengan hal-hal seperti itu ya. Kemudian kendala pasar misalkan. Alhamdulillah pasar cacing ini setidaknya Bapak Ibu untuk saat ini sudah terbangun sistem kemitraan budidaya cacing ya. Di mana salah satunya Ras Organik itu juga membangun pola kemitraan bekerjasama dengan masyarakat sekitar, di mana masyarakat ini beternak cacing, kemudian hasilnya disetor ke tempat kami. Nah, ya ini beberapa hal kemudahan-kemudahan beternak cacing begitu ya. Nah, sekarang mulai kita bahas tentang kendala-kendalanya gitu. Kendala ini Bapak Ibu sekalian, ini ada kendala internal, ada kendala eksternal gitu ya. Kalau kendala internal khususnya bagi yang baru mau memulai gitu ya. Atau yang sudah memulai tapi masih belum terlalu stick gitu ya.
Pertama, internal itu kurangnya informasi tentang cacing ini gitu. Itu kendala internal, kurang informasi, kurang wawasan, kurang literatur gitu ya. Sehingga ya peternak cacing itu menjadi sepertinya kayak gimana ya, agak sulit gitu ya. Yang kedua, kurang utun atau kurang konsisten. Sudah melakukan tapi kurang yakin atau mungkin ada sedikit masalah-masalah. Nah, ini sudah mulai goyang gitu ya. Jadi ini kendala internal ya, kendala di dalam diri gitu. Kemudian kurang semangat untuk belajar gitu. Namanya kita budidaya, namanya kita berternak, otomatis ya kita harus terus belajar gitu ya. Terus belajar supaya kendala-kendala di lapangan ini bisa kita selesaikan begitu ya. Nah, itu kendala internal. Kemudian kalau kendala eksternal gitu. Kendala eksternal ini misalkan faktor hama gitu. Ya memang cacing itu hamanya bisa ada hama seperti semut, rayap, kutu tanah, tikus, ayam. Nah, ini kendala-kendala eksternal gitu tentang hama. Juga kendala tentang mungkin lingkungan, misalkan kena hujan deras, banjir dan sebagainya. Itu ada kendala-kendala seperti itu ada. Cuma ini sifatnya kondisional. Juga mungkin kendalanya itu ketersediaan bahan organik di sekitar kita gitu. Misalkan jauh dari pasar, tidak punya hewan ternak, atau mungkin tidak punya link untuk dapatkan log jamur dan sebagainya. Nah, ini kendala-kendala eksternal ya, yang sebetulnya semuanya ini bukan kendala yang yang berat, yang besar bukan. Ini kalau kita ini mau lihat di lingkungan, ya sebetulnya bahan-bahan organik ini secara umum itu gampang untuk kita dapatkan ya. Nah, ini masalah kendala-kendala, tapi kembali ya kepada prinsip-prinsip tadi, bagaimanapun juga ini beternak cacing itu relatif itu lebih mudah dan kita bisa untuk bisa mengembangkan, membudayakan cacing ini ya. Oke.